Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Ahad 2 Muharram 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab As-Sahih Al-Musnad min Laysa fi Sahihain, yang mana kita masuk kepada hadis yang keempat. Maka sebelum kita masuk kepada kajian, dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi hadis nomor 3. Tafadhalu hafizakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Wadi'i rahimahullah. Qala al-Imam At-Tirmidzi, haddatsana Mahmud bin Ghailan, akhbarana Abu Dawud, akhbarana Syu'bah an Asim qala sami'tu Zaid bin Hubaysh yuhaddithu an Ubay bin Ka'ab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahu inna Allaha amarani an aqra 'alaika al-Qur'an faqra 'alaihi lam yakun lil ladzina kafaru wa qara fiha inna ad-dina 'inda Allah al-hanifiyyah al-muslimatu wa la yahudiyyah wa la nasraniyah wa la majusiyah ma ya'mal khairan fala yukfar wa qara 'alaihi law anna li bani adam wadiyan min malin labtagha ilaihi thaniyan wa law kana lahu thaniyan labtagha ilaihi thalithan ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال أبو عبد الرحمن هذا حديث حسن. قال الوالد رحمه الله قال الإمام الترمذي حدثنا محمود بن غيلان أخبرنا أبو داود أخبرنا شعبة عن عاصم قال سمعت زيد بن حبيش يحدث عن ابن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن فقرأ عليه لم يكن الذين كفروا فقرأ فيها إن الدين عند الله الحنيفية المسلمة لا اليهودية ولا النصرانية ولا المجوسية من يعمل خيرا فلا يكفره. وقرأ عليه لو أن ابن آدم واديا من مال فابتغوا إليه ثانيا ولو كان له ثانيا فابتغوا إليه ثالثا ولا يملأ وجه ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. Bismillah. Qala al-Imam al-Wadi'i Syekhuna rahimahullah fi kitabihi al-Jami' as-Sahih mimma laysa fi sahihain. Haddatsana Abu al-Walid at-Tayalisi yarwi an Imam Abi Dawud as-Sijistani. Haddatsana Abu al-Walid at-Tayalisi. Abu al-Walid at-Tayalisi barakallahu fikum, namanya adalah Hisham ibnu Abdul Malik, masyhur dengan kunyahnya Abul Walid At-Tayalisi dari Basrah, maka dia Al-Basri Al-Bahili. Maka kedudukan beliau di atas dari derajat thiqah. Berkata Imam Ahmad atasnya, Syekhul Islam ma'aqdamu alaihi al-yawm ahadan minal muhaddisin. Dan di riwayat yang lain mengatakan mutqin, maka hafalannya sangat kuat. Berkata Abu Nu'aim Fadl ibn Dukain, bahwa kami menghadiri jamaah di Basrah tidak didapati orang-orang yang kuat hafalannya illa Abul Walid, kecuali Abul Walid. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi, imam fi zamanih, jalilun indan nas, di mana dia sangat agung dari manusia yang lain. Dan berkata Abu Hatim Ar-Razi, imamun faqih akilun siqah hafidhun ma ra'aitu fi yadihi kitaban qat. Maka dia berbicara
dari hafalannya. Tidak pernah aku melihat dia membawa kitab. Dan kitabnya pun mara'aitu ba'dahu qattun kitaban asah min kitabi. Dan kitabnya pun tidak pernah aku melihat kitab yang paling terjaga dari kitabnya. Dan begitupun Abu Daud As-Sijistani ataupun Abu Daud atau Yalisi memujinya imamun zamanihi. Maka kedudukan Abul Walid atau Yalisi sangat agung di kalangan para ulama, dan dia gurunya Abu Daud Hisham ibni Abdul Malik. Maka Abul Walid namanya Hisham ibni Abdul Malik, yang mana dia di atas derajat siqah. Kemudian berkata Abul Walid atau Yalisi, haddatsana Hammam bin Yahya. Hammam bin Yahya barakallahu fikum, dia adalah Hammam bin Yahya ibnu Dinar Al-Audi Al-Basri Al-Azdi dari Basrah. Maka beliau adalah rawi yang juga di atas siqah. Berkata Abu Hatim Ar-Razi, siqatun saduq. Dan berkata Abu Abdillah Al-Hakim An-Naisaburi sahibul Mustadrak, siqatun hafidh. Bahkan Abu Isa At-Tirmidzi pun memujinya siqatun hafidh. Dan Ali ibn Madini Hayatul Wadi mengatakan siqatun sabtun. Dan selain itu Hammam ibnu Yahya dipuji di sini min asbatin nas dari Qatadah, seperti disebutkan oleh Amr ibnu Ali Al-Fallas, al-isbat atau al-asbat min ashabi Qatadah. Dia termasuk dari orang yang paling kuat dari Qatadah ibnu Di'amah. Maka berkata Ali ibn Madini, idza hadatsa fi kitabihi an Qatadah fa huwa sabtun. Jika dia meriwayatkan dari Qatadah, maka hafalannya dan kitabnya sangat kuat. Maka Hammam di sini ada dua. Yang pertama Abul Walid, dan di sini pun Hammam, dan di masjid ini pun ada Hammam juga. Ya. Jadi ada tiga Hammam di pelajaran kita. Akada olah. Hisham ibnu Abdul Malik, yang kedua meriwayatkan dari Hammam. Berarti Hammam ada dua. Kemudian Hammam ibnu Yahya meriwayatkan dari gurunya Qatadah, dan Qatadah dia adalah ibnu Di'amah. Dan di sini gurunya yang paling banyak periwayatan Hammam ibnu Yahya kepadanya. Maka ini pilihan Imam Al-Wadi'i di saat mengeluarkan hadis dari Abi Daud, dicari dari asbatin nas padanya. Maka Qatadah ibnu Di'amah ma'ruf, imam besar, dan dia dalam keadaan buta. Berkata Abu Hatim,
Dia termasuk asbatu ashabi Anas. Dia termasuk dari muridnya Anas yang paling kuat. Wasi'ul hadis, hadisnya sangat luas. Dan dia termasuk dari ulama Al-Quran dan fikih. Maka dikatakan ulama Al-Quran dikarenakan banyak tafsir dari Qatadah yang dipakai oleh manusia. Maka dia di atas derajat thiqah. Berkata Imam Ibn Hanbal, kana ahfadu ahlil Basrah la yasma' syai'an illa hafidhahu. Bahwa Qatadah menghafal segala sesuatu dan dia adalah orang yang paling kuat hafalannya di Basrah. Maka di beberapa riwayat disebutkan jika Qatadah pergi ke pasar, dia menutup telinganya. Jadi sibuk. Sebelum dia pergi ke pasar menutup telinganya. Kenapa? Karena dia akan menghafal segala sesuatu. 103. 103. Maka dia pulang akan hafal 103. 20.002. Udang 1 kilo di korting 40.000. Minyak turun, pulang semua hafal. Maka inilah kelebihan dari Imam Qatadah. Maka Imam Qatadah kalau naik bus sekarang ini pusing. Karena semua lagu-lagu yang terpopuler akan didengarkan di bis. Maka bisa jadi dia turun di zaman sekarang kecuali telah hafal 1 album. Maka inilah keutamaan dari Imam Qatadah. Karena Allah Maha Adil. Allah mengambil matanya. Maka akhadallah basarahu walakin yuqawi basiratahu. Allah mengambil matanya tetapi basirah, pandangan dari hatinya, hafalannya Allah jadikan kuat. Maka ini dari keadilan Allah Jalla wa'ala. Namun manusia tidak sempurna, tidak ada gading yang tak retak. Maka dia dari kelompok al-mudallisin. Maka jika dia meriwayatkan dengan an, tidak diterima. Maka dia adalah orang yang paling hafal di zamannya. Kemudian meriwayatkan Qatadah dari Yahya ibnu Ya'mur. Telah kita lewati Yahya ibnu Ya'mur di mana? Di pelajaran apa? Di Sahih Muslim. Di saat Yahya ibnu Ya'mur bersama Humaid datang ke Madinah menanyakan tentang seseorang yang bernama Ma'bad al-Juhani, yang mana dia menafikan qadar dan berkata innal amra unuf, bahwa Allah itu tidak mengetahui dari perkara yang akan datang. Maka Yahya ibnu Ya'mur, dia adalah seorang rawi yang thiqah dan dia al-Basri al-Qaisi. Yahya ibnu Ya'mur al-Qaisi dari Basrah. Maka dia rawi yang thiqah dari para tabi'in. Berkata Abu Hatim Ar-Razi thiqah, dan dithiqahkan oleh An-Nasa'i dan Abu Zur'ah. Dan berkata Ibnu Sa'ad Al-Waqidi, dia adalah rawi yang thiqah. Kemudian meriwayatkan seorang tabi'i Yahya ibnu Ya'mur ini dari Sulaiman ibnu Sard yang masyhur dengan Al-Khuzai. Maka siapa di sini? Dia adalah seorang sahabi.
an Sulaiman ibnu Sardin al-Khuzai, seorang sahabi. Lalu bagaimana meriwayatkan dari Ubay ibnu Ka'ab? Karena musnad kita Ubay ibnu Ka'ab, sahabatnya Ubay ibnu Ka'ab. Kita bilang ya tidak apa-apa. Meriwayatkan sahabi shagir kepada sahabi al-kabir. Maka Sulaiman ibnu Sardin adalah seorang sahabi, seperti disebutkan oleh para ulama seperti Al-Mizzi, Ad-Dahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, semuanya mengatakan lahu suhbah ataupun sahabi. Kemudian dari Ubay ibnu Ka'ab, maka musnadnya musnad Ubay karena sahabatnya berujung kepada Ubay ibnu Ka'ab. Adapun makna dari hadis, barakallahu fikum, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ubay, dan ini dari keutamaan Ubay, terutama Ubay mempunyai kekhususan dalam permasalahan Al-Qur'an. Nabi mentasmi Al-Qur'an dengan Ubay. Dan di antaranya di sini pun dari keutamaannya, Nabi berbicara dengan Ubay tentang masalah bagaimana penurunan Al-Qur'an. Ya Ubay, inni ukritul Qur'ana. Wahai Ubay, dibacakan kepada aku Al-Qur'an. Fakilali, maka dikatakan kepadaku, ala harfin aw harfain. Faqalal malaku ala dimai qul ala harfain. Maka Ubay menanyakan, Al-Qur'an itu diturunkan satu huruf atau dua huruf? Berkata Nabi, malaikat yang di sebelahku bersamaku mengatakan ala harfain, atas dua harf. Maka aku mengatakan dua huruf. Maka dikatakan lagi kepadaku, ditanyakan oleh para sahabat, ala harfain atau salasah? Diturunkan dua harf ataupun tiga? Faqala al malakul ladzi ma'i, maka berkata malaikat yang di sebelahku, kata Nabi, qul ala salas. Diturunkan di atas tiga huruf. Qultu ala salas hatta balagha sab'ata ahrufin, sampai dia itu diturunkan 7 harf. Maka Al-Qur'an diturunkan kepada Al-Arab, kepada kaum muslimin dengan sab'atu ahruf. Nanti akan kita jelaskan apa makna sab'atu ahruf. Summa qala laisa minha ila syafin kafin. Maka semua 7 huruf ini syafin kafin, semuanya cukup. In qulta sami'an alima azizan hakima, maka jika kamu berkata sami'an alima atau azizan hakima, malam tahtim ayah adab birahmah, selama tidak ditutup ayat adab dengan rahmah, ataupun ayat rahmah kemudian ditutup dengan adab, maka dia akan syafin kafin. Maka hadis ini berkata Syekh kami Muqbil, ada hadisun sahih ala syarti syaikhain. Maka hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Imam Abi Daud, namun sanadnya sahih seperti sanadnya syaikhain. Berkata Syekh kami, wal hadis asluhu fi Muslim, dan hadis ini asalnya di riwayat Muslim. Naam, hadis ini asalnya di riwayat Muslim dari jalan yang lain. Nanti akan kita jelaskan jalannya. Sebutkan kepada saya kalau sudah masuk. Berapa menit lagi? 1 menit lagi. Maka adapun ucapan Nabi Muhammad SAW bahwa Al-Quran ini diturunkan sab'a ahruf, maka akan kita jelaskan apa makna sab'a ahruf. Dan ucapan in qulta sami'an alima kafin, maknanya jika dibacakan sami'an alima azizan hakima, maka itu maknanya sama.
dari qiraah yang sama, fahuwa kafin, dengan syarat malam yakhtim ayatul adab birahmah. Maka contohnya ayatul adab, misalnya Allah membicarakan tentang adab, kemudian disebutkan rahmah, ghafurun rahim, maka ini tidak bisa. Harus ayatul adab, maka setelah itu Allah mengatakan misalnya syadidul iqab, baru setelah itu syafin kafin. Ini maknanya. Maka makna dari ayat ataupun dari hadis ini, fahuwa kafin malam yahtim ayat adab birahmah, maknanya qiraah dari 7 itu jadi syafin dan kafin jika membicarakan adab, kemudian ditutup dengan syadidul iqab, maka ini kafin. Dan begitu pun juga membicarakan tentang rahmah, misalnya membicarakan tentang Allah merahmati hamba-hambanya, maka ditutup dengan innallaha ghafurun rahim. Ini bagus. Namun jika Allah membicarakan tentang rahmah, kemudian ditutup dengan syadidul iqab, Allah itu keras adabnya, duntiqam, maha pembalas, maka di sini ghairu kafin wala syafin. Adzan. Silahkan adzan, cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya, ambil, benarkan. Maka hadis ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bagi kita bahwa Al-Quran diturunkan yanzilu bisab'i ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 harf. Mana pendalilannya? Pertama di hadis yang kita bahas, bahwa ditanya Nabi berapa huruf Al-Quran diturunkan, dikatakan 2, kemudian 3, sampai kepada 7. Maka ini poin pendalilannya. Dan lebih jelas lagi, karena hadis ini maknanya sedikit tidak begitu jelas, maka berkata Syekh kami Mukbil bahwa hadis ini asalnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka telah datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ubay ibnu Ka'ab. Maka ini yang diinginkan oleh ucapan Syekh kami, wa asluhu fi Muslim, asalnya adalah di kitab Sahih Muslim. Maka benar diriwayatkan oleh Imam Muslim, namun dari jalan yang lain, dari jalan Muhammad ibnu Ja'far an Syu'bah
anil Hakam an Mujahid an Ibni Abi Laila dari Ubay ibnu Ka'ab. Tidak dari jalan yang kita baca.